Salam sejahtera, Shalom. Melayani adalah merupakan sebuah keharusan bagi semua orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan pada saat ini saya mau membagikan sedikit pengalaman kami ketika melayani di daerah Luwu Utara, tepatnya di Seko, daerah yang terpencil jauh dari perkotaan. Pada tahun 2012 yang lalu, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk melayani di daerah tersebut. Ketika saya ditugaskan di tempat ini, hati saya menjadi galau. Oleh karena teman-teman saya ditugaskan di perkotaan, sementara saya ditugaskan di pedesaan. Tapi karena ini pelayanan, ini merupakan tanggung jawab saya secara pribadi, maka saya harus ke sana. Dan saya langsung bergegas untuk berangkat ke Seko. Kami melalui perjalanan naik ojek yang harganya 800.000 pada waktu itu. Dan puji Tuhan saya boleh tiba di Seko dengan selamat. Ketika saya tiba, saya langsung bertemu dengan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Yang paling pertama yang saya rindu lihat yaitu gereja. Dan ketika saya diantar oleh anggota jemaat untuk pergi melihat gereja, hati saya jadi terharu melihat. Karena gedung gereja yang ada pada saat itu tidak layak disebut gedung gereja. Tapi tidak mengapa, karena ini merupakan tugas bagi saya untuk melayani di sini bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Dan puji Tuhan, kami mulai bekerja sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Dan lewat kerjasama kami mulaikan pekerjaan pembangunan gereja, membersihkan, lalu kemudian mengusahakan untuk memperbaiki gereja tersebut. Dan dari komitmen dari anggota-anggota jemaat yang ada di Sekolah Sahabat Cabang Teko dan juga bantuan dari berbagai tempat, akhirnya gereja bisa diselesaikan sebagaimana adanya dan layak untuk kami tempati beribadah setiap hari Sabat dan setiap perbaktian. Dan tugas pertama saya waktu itu adalah Sekolah Sahabat Cabang tersebut diorganisir menjadi sebuah jemaat. Dan ini merupakan tugas yang berat bagi saya, karena ketika saya menghitung jumlah anggota yang ada di Sekolah Sahabat Cabang Teko, hanya 16 orang. Untuk organisir harus 25 orang. Sementara untuk memenangkan jiwa di Seko sangat sukar untuk dimenangkan. Tapi itu bukanlah merupakan sebuah tantangan bagi saya dan anggota-anggota jemaat yang ada. Kami mulai bekerja, berjalan dari rumah ke rumah, melayani umat-umat Tuhan dan juga mereka yang ada yang tidak seiman dengan kita. Dan mengadakan perjalanan biasa kadang-kadang di Seko Lemo, Seko Tengah yang jaraknya 40 km. Kami adakan perjalanan dan jatuh bangun ada. Ketika saya jatuh, saya berteriak, jiwa Tuhan. Puji Tuhan, pada bulan ketiga kami melayani di sana, 2 jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan selanjutnya kami terus melayani bersama dengan umat-umat Tuhan, dengan support dari pimpinan kami yang ada di Luwu Tanah Toraja. Sehingga pada waktu itu kami akan mengadakan KKR yang dipimpin langsung oleh Pendeta Immanuel dan juga Pendeta Jeba. Dan KKR terlaksana selama 6 hari. Puji Tuhan, akhir dari KKR ada 11 orang dimenangkan untuk Tuhan. Dan pada saat itu juga pengorganisasian Sekolah Sahabat Cabang Seko menjadi sebuah jemaat terlaksana. Puji Tuhan. Dan ketika melihat pelayanan yang ada di Seko jalan kaki,
pimpinan kami yang ada di Lutat segera untuk mengirimkan motor ke sana. Dan kami pakai motor itu untuk melayani di sana. Hanya saja karena perjalanan yang cukup menantang, yang ada di sana, jadi naik motor dengan jalan kaki hampir sama saja. Karena ketika motor berada di lumpur, kami susah kalau sendiri. Tapi juga banyak menolong ketika itu musim kemarau. Dan ketika saya naik motor jalan dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, selalu mengalami banyak tantangan dan rintangan. Kadang-kadang ada tangisan, ada kesedihan di sana. Tapi saya terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi saya dan memberikan saya jiwa untuk dimenangkan, untuk dan tahun yang kedua kami berada di sana. Beberapa jiwa lagi dimenangkan dan tahun yang ketiga atau keempat, perkembangan pesat umat-umat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di Seko sangat luar biasa. Sehingga pada waktu itu jumlah keanggotaan yang ada di Seko sudah mencapai 50 orang. Dalam pekerjaan pelayanan kami sangat menentang. Walaupun suka duka kami alami dalam perjalanan, dalam kehidupan karena jauh dari perkotaan, tetapi kami terus bersemangat untuk melayani umat Tuhan yang ada di sana. Dan bukan hanya melayani firman Tuhan, tapi kami juga melayani langsung bersama-sama dengan mereka di sawah, bersama-sama dengan mereka di gunung. Dan itulah yang membuat umat Tuhan lebih semangat di dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan untuk kehidupan maupun pekerjaan untuk melayani Tuhan. Dan itulah juga yang membuat banyak orang tertarik untuk mengenal kebenaran Tuhan. Dan pada tahun keempat 9 bulan kami pada akhirnya dipindahkan di jemaat lain. Dan saya sangat bersyukur, walaupun awalnya saya merasa bahwa ini tidak adil dalam pelayanan, tapi ini Tuhan sukses yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan jemaat yang ada di Seko, sehingga jemaat tersebut boleh berkembang hingga pada saat ini. Harapan kami bagi saudara-saudara, bagi teman-teman, bagi yang baru menamatkan pendidikan, ketika kita ditempatkan di tempat dimanapun ditempatkan, maukah itu terpencil atau perkotaan, mari saudara-saudara kita laksanakan dengan penuh sukacita, maka akan ada keberhasilan di dalam melayani Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita lebih semangat untuk bekerja bagi Tuhan. Dalam nama Yesus